Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الدين, ikhwani dan akhwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita banyak kenikmatan, khususnya nikmat taufik untuk bisa menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat. Dan semoga Allah menjaga nikmat ini agar kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu agama yang dapat mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan akidah usul salasah, 3 pondasi landasan utama oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada pondasi yang pertama. Pondasi yang pertama dari 3 pondasi akidah kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kembali bahwa kenapa kita harus menuntut 3 pondasi ini. Kita harus mempelajari 3 pondasi ini. Karena 3 pondasi ini, ikhwatal iman dan akhwati fiddin, adalah yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Tentang Allah. Pertanyaan pertama ditanyakan tentang Allah, tentang Tuhan kita. Pertanyaan yang kedua ditanyakan tentang agama kita. Pertanyaan yang ketiga ditanyakan tentang Nabi kita. Kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, akidah yang kuat tentang 3 hal ini, maka ini akan sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar untuk menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Oleh karena itu, harus kita ketahui 3 pondasi ini. Apa yang dimaksudkan dengan pondasi yang pertama? Mengenai hak-hak Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ibadah. Di sini masih pondasi yang pertama tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mentauhidkan Allah. Tujuannya satu, agar kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Mentauhidkannya artinya apa? Artinya ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dalam segala bentuk ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanya satu, hendak mereka mentauhidkanku, kata Allah. Beribadah kepadaku artinya mentauhidkan. Menjadikan ibadah yang kita lakukan
seluruhnya diserahkan kepada Allah, diharapkan kepada Allah, diniatkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang Allah perintahkan ini, jika kita palingkan kepada selain Allah, maka ibadah-ibadah ini mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan dia dari seorang statusnya sebagai seorang muslim. Dan telah disebutkan macam-macam ibadah yang wajib kita khususkan, tujukan kepada Allah, dan jika ditujukan kepada makhluk, ibadah ini dia syirik, dia terjatuh ke dalam suatu kesyirikan. Di antaranya berdoa kepada Allah. Ini adalah ibadah dan inti dari ibadah. Dan juga di antaranya rasa takut kepada Allah. Dan telah disebutkan dalilnya pada pertemuan yang lalu. Rasa takut, jika kita takut kepada syaitan, kepada jin, kepada penghuni kubur, maka ini telah menafikan tauhid kita. Menafikan tauhid ibadah kita takut kepada Allah. Dan ini telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi jangan takut sesuatu yang tidak memiliki daya apa-apa untuk membahayakan manusia, seperti pada penghuni kubur, pada syaitan, kepada jin. Ini syirik. Kepada yang diyakini hantu misalnya, ini syirik. Karena takut adalah ibadah. Jika ibadah takut ini dijadikan kepada makhluk seperti pada jin, syaitan, sehingga membuatnya tunduk padanya, patuh padanya, ya, maka ini syirik. Juga roja, di antara bentuk ibadah, harapan hendaknya di dalam ibadah kita yang kita harapkan adalah karena Allah, mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pahala dunia. Karena siapa saja yang mengharapkan ibadahnya kepada manusia, maka dia terjatuh ke dalam syirik, yaitu riya. Ini harapan. Juga tentang tawakal. Tawakal adalah ibadah. Yang dimana tawakal telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, menggantungkan urusannya seluruhnya kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa membereskan urusannya selain Allah. Ini tawakal. Dan tawakal ini, jika diserahkan kepada makhluk yang merupakan ibadah, maka dia syirik. Seperti seorang bertawakal kepada dukun di dalam urusannya, atau bertawakal kepada jin, ya, atau kepada syaitan, kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ini syirik. Juga raghbah, di antara bentuk ibadah raghbah. Raghbah adalah cinta, yang dimana cinta ini membuat dia tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Ini raghbah. Cinta yang membuat dia mendekatkan diri kepada yang dicintai, sehingga membuatnya menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan yang dicintai, dan membuat dia beribadah kepada yang dia cintai. Ini cinta seperti ini, jika diberikan kepada makhluk, maka syirik. Raghbah ini. Oleh karena itu, siapa saja yang mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah, maka dia keluar dari Islam. Cinta kepada makhluk itu tidak boleh setara dengan cinta pada Allah. Apalagi melebihi cinta kepada Allah. Juga di antara ibadah rahbah. Rahbah itu takut
dari azab Allah, sehingga membuat dia lebih dekat kepada yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memiliki rahbah kepada makhluk, dengan rahbah ibadah ini dia syirik. Seperti dia takut kepada syaitan, yang membuat dia mendekatkan diri kepada syaitan dan berlindung kepada syaitan. Atau takut kepada wali, penghuni kubur, yang membuat dia mendekatkan diri kepada wali, dan seterusnya. Ini syirik, syirik besar. Ada juga khusyuk. Khusyuk itu suatu bentuk ketundukan seorang di dalam ibadah, ya, khusyuk. Di hatinya dia benar-benar fokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk adalah ibadah. Siapa saja khusyuk kepada makhluk, dalam arti dia merendahkan diri di hadapan makhluk, tunduk kepadanya seperti orang sujud, ya itu khusyuk. Tunduk kepada makhluk seperti orang sujud, ya, dan mengagungkannya seperti dia mengagungkan Allah, maka ini khusyuk yang merupakan syirik. Ya, juga di antara ibadah selain itu khosyah. Khosyah takut yang sangat, ya. Khosyah itu takut yang diiringi dengan ilmu, itu khosyah. Telah dibahas pertemuan yang lalu. Yang membuat seorang apabila dia takut kepada sesuatu yang dia ketahui, membuat dia itu mendekatkan diri kepadanya. Seperti orang kalau dia mengenal Allah, dengan benar-benar mengenal Allah, dia mengenal sifat-sifat Allah, asma Allah, ya, perbuatan Allah, maka akan menimbulkan rasa takut. Rasa takut ini yang disebutkan khosyah. Ya, khosyah ini membuat dia tunduk kepada yang ditakuti. Ini semua harus diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini ibadah. Dan telah dibahas dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Begitu juga inabah. Inabah itu kembali bertobat kepada Allah. Inabah itu kembali kepada Allah. Ya, kembali bertobat kepada Allah dari seluruh dosa, dan juga kembali melakukan perintah-perintah Allah secara keseluruhan. Dan inabah ini juga ibadah. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Juga diantaranya isti'anah. Mohon pertolongan, ini ibadah. Yang banyak sebagian muslim terjatuh ke dalam syirik dalam isti'anah ini. Mohon pertolongan. Dan mohon pertolongan ini kepada sesuatu yang tidak bisa menolongnya, ini syirik. Seperti seorang memohon pertolongan kepada jin agar jin ini menyelamatkannya dari dia bencana alam. Dia mengalami bencana alam, dia mohon pertolongan kepada jin atau syaitan agar menolongnya. Ini syirik. Ya. Atau dia mohon pertolongan kepada penghuni kubur, maka ini syirik besar. Karena ketika dia mohon pertolongan kepada penghuni kubur untuk memberikan dia pertolongan, dia telah meyakini bahwa penghuni kubur ini memiliki kekuasaan di alam ini, sehingga dia bisa mengatur alam semesta ini, bisa memberikan manfaat pada orang yang hidup. Ini syirik. Ya, kita tahu bersama Allah saja yang Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Juga isti'adzah. Isti'adzah, memohon perlindungan, juga ibadah. Siapa saja yang meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang Allah yang bisa memberikan perlindungan padanya, contohnya memohon perlindungan kepada syaitan atau jin dari bahaya gunung Merapi, ini syirik, syirik besar. Atau memohon pertolongan kepada perlindungan dari jin yang ada di laut, ya, dari
serangan gelombang tsunami, atau memohon pertolongan kepada selain Allah, pada kuburan, perlindungan, ya, perlindungan dari suatu bahaya, maka ini syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Dan sudah dibahas dalilnya pada pertemuan yang lalu. Begitu juga adzabah, menyembelih, ya, menyembelih ini termasuk suatu yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertemuan yang lalu telah masuk kepada istighosah. Istighosah yaitu memohon pertolongan ketika dalam keadaan darurat. Itu istighosah. Dan istighosah ini Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan tentang dalilnya dari Al-Quran bahwa istighosah juga merupakan ibadah yang wajib dikhususkan untuk Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena jika dipalingkan kepada selain Allah maka pelakunya menjadi musyrik, jatuh ke dalam kesyirikan besar dan kafir, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9. Allah katakan, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah pun memberikan pertolongan kepada kalian. Di dalam ayat ini, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa arti dari istighosah itu artinya thalabul ghauth, meminta pertolongan, wa huwal inqadh minasyiddah wal halak. Yang di mana istighosah itu meminta agar diselamatkan dari suatu mara bahaya. Minta pertolongan dari suatu yang bisa membinasakan dia. Itu istighosah. Minta pertolongan dari sesuatu yang membahayakannya. Dan ini ibadah. Dan istighosah ini ada beberapa macam. Meminta pertolongan dari sesuatu yang membahayakan. Yang pertama, berkata Syekh Utsaimin, istighosah billah. Beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik amal dan sesempurna-sempurnanya amalan. Dan istighosah ini diantara amalan-amalannya para rasul ketika mereka beristighosah kepada Allah dan juga pengikut mereka. Dan dalilnya telah disebutkan tadi, yaitu Allah berfirman, "Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah pun memberikan pertolongan kepada kalian. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami memberikan pertolongan kepada kalian. Di dalam ini di kisah perang Badar. Yaitu kami memberikan pertolongan kepada kalian, yaitu dari kalangan malaikat yang berjumlah 1000 malaikat. 1000 malaikat yang menyerang orang-orang musyrik, membantu orang-orang muslim. Dan ini kisahnya ketika di perang Badar. Yang dimana pada perang Badar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bersama kaum muslimin ada sekitar 300 orang. Ya, perang Badar menghadap atau melawan orang-orang musyrik Quraisy. Sedangkan orang-orang Quraisy pada saat itu tentaranya berjumlah hampir 1000 orang. Ya, ada hampir 1000 orang. Jadi dari 300 melawan 1000 orang. Maka Nabi SAW pun memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan pertolongan. Rasul berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani
Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang Kau janjikan kepadaku, kata Nabi. Allahumma intahlika hadhihi al-isabatu min ahli Islam la tu'badu fil ardh. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, jika umat ini binasa atau mati atau kalah, maka Engkau tidak akan disembah selama-lamanya, ya Allah. Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Maka apa? Allah pun memberikan pertolongan kepada umat Islam pada saat itu. Dengan diberikan, diutus 1000 malaikat untuk menyerang orang-orang kafir di perang Badar ini. Sehingga orang-orang kafir juga kalah pada saat itu. Jadi ini istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighosah kepada orang mati. Istighosah kepada orang mati atau kepada orang hidup. Namun orang hidup ini dia tidak hadir. Dia tidak hadir ketika orang yang beristighosah padanya. Dan orang ini tidak mampu memberikan apa yang dia minta. Walaupun dia hidup. Ya. Maka istighosah seperti ini adalah syirik menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Ketika seorang beristighosah kepada orang mati, ini syirik. Begitu juga beristighosah kepada orang hidup yang tidak hadir dan tidak tahu apa yang ada di dia minta. Kemudian dia yakini orang yang tidak hadir ini seperti wali yang ada di kota lain bisa memberikan pertolongan padanya dari jauh. Maka ini syirik. Ini merupakan kesyirikan. Karena orang yang melakukan istighosah ini dia meyakini bahwa wali ini atau penghuni kubur ini, orang mati, dapat memberikan atau mengatur alam semesta, dapat mengatur apa saja yang dia ingin minta diberikan. Maka ini syirik. Ya. Seolah-olah dia telah meyakini bahwa penghuni kubur ini memiliki rububiyah, pengaturan alam semesta. Begitu juga orang yang hidup tapi tidak hadir, seperti wali yang hidup namun dia meminta pertolongan kepada wali yang hidup tapi tidak hadir, dan wali yang hidup itu tidak tahu. Maka ini syirik karena dia meyakini sesuatu yang luar biasa dari wali ini bisa menghadirkan padanya pertolongannya lewat ya dari jauh, ya. Yang dimana dia meyakini rububiyah dari wali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang istighosah ini, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa lagi yang dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan jika dia meminta kepada Allah, dan siapa lagi yang dapat menghilangkan keburukan, ya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah yang disembah, Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali yang mengingat. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang yang dalam keadaan membutuhkan, yang benar-benar darurat, selain Allah Azza wa Jalla. Jika dia dalam keadaan dalam musibah, ya, selain Allah Azza wa Jalla, musibah besar. Kemudian istighosah yang ketiga adalah al-istighosah bil ahya al-alimin al-qadirina ala al-idwasah. Istighosah kepada orang hidup yang dimana orang hidup ini mampu memberikan
pertolongan padanya. Maka dalam hal ini tidak disebutkan istighosah, tapi meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada orang hidup yang mampu memberikan apa yang dia minta. Maka meminta pertolongan seperti ini dibolehkan. Contoh orang ini tenggelam. Misalnya ada orang yang tenggelam di laut. Kemudian dia meminta pertolongan kepada nelayan, seorang nelayan yang melihatnya, dan nelayan ini mampu memberikan pertolongan padanya. Maka ini dibolehkan. Ya, minta pertolongan kepada nelayan yang dalam arti istighosah, minta pertolongan dari sesuatu yang darurat. Ketika orang hidup ini mampu memberikan, ini dibolehkan. Contoh, dia tenggelam dan ditolong oleh nelayan yang pintar berenang. Ini dibolehkan. Dan ini tidak termasuk syirik. Karena orang ini mampu. Orang ini lihat dia dan mampu menolongnya dengan berenang dan menolongnya. Ada pun jenis yang keempat dari istighosah kepada orang hidup, tapi orang hidup ini tidak mampu memberikan pertolongan padanya. Namun bukan berarti orang lain tidak mampu, mungkin orang lain mampu. Contoh, dia misalnya sedang tenggelam, hampir tenggelam ya. Namun di sana ada orang yang dia tahu tidak bisa berenang. Orang ini tidak mampu menolongnya. Orang ini tidak bisa berenang. Tapi dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu berenang. Apakah hukumnya boleh meminta pertolongan pada orang ini? Maka kata Syekh, ini sesuatu yang sia-sia. Ini sesuatu yang sia-sia. Tidak ada gunanya ketika dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak bisa berenang untuk menolongnya, atau kepada anak kecil. Anak kecil. Nah, ini sesuatu yang sia-sia. Boleh jadi orang yang tidak mampu berenang atau orang cacat ini atau anak kecil ini, ketika dia meminta pertolongan padanya, boleh jadi nanti orang lain akan menyangka anak ini punya ilmu yang ilmu gaib, dia ini memiliki ilmu gaib atau kekuatan di luar ya dari panca indera manusia seperti yang diyakini oleh banyak orang. Maka ini tidak boleh. Ya, hukum asalnya sia-sia dan tidak boleh. Kemudian di antara ibadah yang lain yaitu dzabhu, menyembelih. Menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita serahkan ibadah menyembelih kepada selain Allah. Seperti seorang menyembelih untuk orang mati misalnya. Atau menyembelih dengan menyebut nama orang meninggal. Atau bukan nama Allah. Atau dia menyembelih dengan nama Allah tapi dia niatkan untuk orang mati. Atau dia niatkan untuk makhluk. Untuk mendekatkan diri kepada makhluk. Ini syirik besar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku untuk Allah. Artinya, sembelihanku untuk Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya, sembelih ini jika diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Itu syirik.
Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Utsaimin, bahwa menyembelih itu ada bermacam-macam. Yang pertama, sembelihan ibadah. Sembelihan ibadah. Artinya seorang bermaksudkan di dalam menyembelihnya untuk mengagungkan yang diibadahi. Ya. Untuk mengagungkan apa yang dia sembelih untuknya. Ini ibadah. Dia menyembelih kambing, tujuannya ingin mengagungkan apa yang dia sembelih untuknya, mengagungkan, mendekatkan diri padanya, dan tunduk padanya. Ya, dengan penuh ketundukan padanya. Maka ini ibadah. Dan ini apabila diserahkan kepada makhluk, syirik. Karena sembelihan seperti ini adalah ibadah. Saya ulangi ya. Sembelihan yang dia tujukan untuk mengagungkan apa yang dia sembelih untuknya dan merendahkan diri padanya dan mendekatkan diri padanya. Ini ibadah. Ya, ibadah itu pengagungan, ketundukan, dan pendekatan diri. Itu ibadah. Siapa yang sembelih karena itu, maka dia telah beribadah padanya. Dan ini tidak boleh sembelihan seperti ini kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau dia serahkan kepada selain Allah dari jenis ibadah ini, maka syirik. Dia telah terjatuh kepada syirik besar. Contohnya, dia sembelih di depan orang meninggal. Ini tujuannya apa? Untuk menyerahkan sembelihannya kepada orang mati. Kepada wali. Ya. Ini untuk mengorbankan sembelihannya untuk wali. Atau contoh lain. Dia sembelih kepada wali. Ini wali, ini orang soleh misalnya. Dia seorang wali, orang soleh datang. Kemudian pas kedatangan wali ini, dia pun mulai menyembelih kambing di depan wali ini dengan niat mendekatkan diri kepada wali, menyambutnya, mengagungkannya. Ya, ini semua syirik besar. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Artinya sembelihannya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu bisa dipastikan siapa saja yang menyembelih untuk orang mati, maka tidak halal sembelihannya. Tidak halal lagi sembelihannya dan dagingnya haram. Seperti orang yang menyembelih untuk acara orang meninggal. Ini tidak halal dimakan lagi. Ya. Karena sembelihan ini diserahkan bukan dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang ditentukan oleh syar'i. Dan ini haram dan penyembelihnya juga terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian sembelihan yang kedua, sembelihan untuk tamu. Sembelihan untuk tamu atau untuk acara pernikahan. Atau yang semisalnya. Yang semisalnya seperti acara syukuran. Atau acara lainnya yang bukan acara yang menyelisihi syariat. Maka hukumnya boleh. Maka hukumnya di sini boleh. Karena orang yang menyembelih kambing atau ayam
untuk memberikan kepada tamu dagingnya, ini bagian dari memuliakan tamu, bukan bagian dari mengagung-agungkan atau beribadah kepada tamu. Beda dengan tadi yang pertama, dia mengagung-agungkan dan tunduk patuh kepada orang mati, ya, atau kepada wali. Ini adalah syirik. Sedangkan yang kedua ini, dia menyembelih kambing karena ada tamu, sehingga dia butuh memberikan dia makanan pada tamunya, menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Dan ini hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Begitu juga Nabi bersabda, "Aulin walau bisyatin." Berikanlah, persiapkanlah walimah itu. Walimah itu acara pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Acara pernikahan dengan seekor kambing. Ini sembelihan yang dibolehkan. Juga yang ketiga dari jenis sembelihan yang dibolehkan, yaitu sembelihan yang dilakukan untuk keperluan makannya. Ya, untuk keperluan makan. Dia ingin makan dari daging ini. Atau untuk berjual beli atau diperdagangkan dagingnya. Maka sembelihan seperti ini dibolehkan. Ini hukumnya mubah karena bukan sembelihan dalam bentuk ibadah. Ini sembelihan yang dibolehkan karena sembelihan yang untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Atau untuk diperjualbelikan dagingnya. Ya. Dan ini hukumnya mubah, dibolehkan. Kemudian di antara ibadah yang harus dikhususkan kepada Allah selain sembelih adalah nazar atau bernazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka itu orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang memenuhi nazar mereka, yang menunaikan nazar mereka. Dan mereka takut pada suatu hari yang dimana keburukan akan merata. Azab Allah akan merata. Artinya mereka takut akan kejadian hari pembalasan nanti, hari kiamat, yang dimana azab Allah merata. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Insan ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nazar, bahwa nazar itu adalah suatu ibadah. Ya, suatu ibadah. Dari ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya yang menunaikan nazarnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai ibadah ini. Mencintai orang yang menunaikan nazarnya dengan baik. Nanti insya Allah akan dijelaskan apa itu pengertian nazar. Allah mencintai orang yang benar-benar menunaikan nazar. Menunjukkan bahwa semua yang dicintai oleh Allah, setiap yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah. Dari ucapan maupun amalan, itu adalah ibadah. Karena Allah memuji orang yang bernazar tadi. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mulai membagikan
macam-macam nazar. Dan masing-masing memiliki pengertian yang khusus. Beliau mengatakan bahwa nazar itu terbagi dua. Nazar itu terbagi dua. Yang pertama, nazar umum. Ya. Nazar yang pertama, nazar umum. Apa nazar umum itu? Nazar umum itu adalah setiap yang melakukan ibadah kepada Allah. Itu nazar. Setiap yang melakukan ibadah wajib. Ya, saya ulangi. Nazar yang secara umum artinya setiap yang melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, maka dia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, apabila ditunaikan oleh hamba, maka dia telah bernazar kepada Allah. Jadi ini nazar secara umum artinya setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya dan ditunaikan oleh hamba-hambanya. Makanya ini yang Allah maksudkan tadi, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya, ini melakukan kewajiban. Dan mereka takut akan suatu hari, yaitu hari kiamat, yang azab Allah merata. Juga Allah berfirman tentang nazar ibadah ini, nazar umum. Allah katakan, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29. Tsummal yaqdu tafathahum. Kemudian hendaklah mereka hilangkan kotoran mereka, yaitu orang-orang yang berhaji. Hendaklah orang-orang berhaji mensucikan diri mereka, dalam arti menghilangkan kotoran-kotoran mereka, mensucikan diri. Wal yufu nuzurahum. Kemudian hendaklah mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. Maksudnya di sini ibadah haji mereka. Ya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di antara rumah Allah yaitu Ka'bah. Jadi di sini dengan tegas Allah menjelaskan bahwa nazar itu secara umum artinya seluruh ibadah yang wajib dan ditunaikan oleh hamba. Jika ditunaikan, maka dia telah bernazar dan menunaikan nazarnya kepada Allah. Adapun nazar yang kedua, nazar dalam arti khusus. Ya, nazar dalam arti khusus, berkata Syekh Utsaimin, huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Yaitu seorang yang mengharuskan pada dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, kemudian dia wajibkan kepada dirinya. Misalnya, contoh, puasa di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan itu tidak wajib. Ya. Selain puasa Ramadan. Ya. Selain puasa kafarah. Itu tidak wajib. Kemudian dia ingin wajibkan pada dirinya. Dia katakan, demi Allah,
kalau seandainya nanti saya lulus dari kuliah saya dan menghasilkan nilai B, maka saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ketika orang ini mengatakan dia akan berpuasa 3 hari, yang dimana puasa 3 hari yang dia haruskan pada dirinya, sebenarnya tidak wajib. Kemudian dia wajibkan pada dirinya, maka dia telah bernazar dalam arti nazar yang khusus. Nah, apa hukum nazar seperti ini? Artinya seorang mewajibkan dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Jika saya berhasil, ya, jika saya temukan anak saya akan sedekah sekian rupiah. Ya. Apa seperti ini? Hukumnya apa nazar seperti ini? Yaitu seorang mengharuskan dirinya untuk beramal sesuatu yang sebenarnya tidak wajib padanya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nadhrul khas, nazar dengan yang khusus seperti ini, qala ba'dul ulama, Syekh Utsaimin mengatakan, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nazar seperti ini hukumnya makruh. Beliau mengatakan juga waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahu muharram. Nazar seperti ini hukumnya haram. Seorang mengharuskan dirinya untuk beribadah padahal tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah puasa 3 hari. Dikatakan saya kalau lulus dari S1 misalnya, saya akan puasa 1 minggu. Maka ini dia telah bernazar dan hukumnya haram. Beliau berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nazar, dan beliau bersabda tentang nazar, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini tidak mendatangkan kebaikan, melainkan nazar ini hanya keluar dari lisan-lisan orang yang bakhil, orang yang kikir. Maksudnya orang yang kikir dari ibadah. Suatu ibadah kok harus dipaksakan. Haruskan dirinya, dia paksakan dirinya untuk melakukan ibadah. Menunjukkan bahwa dia bakhil. Kalau dia ingin ibadah saja. Ngapain harus dia haruskan dirinya? Ya. Namun, walaupun hukumnya makruh atau haram, orang yang sudah terlanjur bernazar, maka dia wajib menunaikan nazar. Dia wajib menunaikan nazar. Misalnya, dia sudah terlanjur mengatakan, kalau saya sukses, berhasil, lulus dari kuliah saya harus puasa 3 hari. Maka wajib baginya berpuasa 3 hari. Atau orang yang mengatakan jika saya menemukan anak saya harus bersedekah. Saya wajib bersedekah sebanyak 10 juta. Maka dia wajib keluarkan uangnya 10 juta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang telah bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia mentaati Allah dengan nazarnya. Wajib dia tunaikan nazarnya. Dan nazar yang khusus ini, jika seorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, jadi wajib.
Jadi kesimpulannya bahwa nazar terbagi dua. Yang pertama adalah nazar yang umum, yaitu segala bentuk ibadah yang Allah telah wajibkan dan ditunaikan oleh hamba. Itu nazar secara umum. Dan nazar seperti ini adalah ibadah. Melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan zakat, ya, haji, dan lainnya dari yang Allah wajibkan. Ini adalah ibadah. Ini nazar ibadah. Karena Allah telah mewajibkan hal itu. Jika ditunaikan, dia masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Insan tadi ayat 7. Dan nazar yang kedua adalah nazar yang khusus. Yang dimana ilzamul insani nafsahu bisyai'in lillah. Seorang mengharuskan dirinya melakukan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib bagi dirinya. Ya, yang mengharuskan dirinya untuk Allah, diserahkan untuk Allah. Maka ini nazar seperti ini hukumnya kalau tidak makruh maka haram. Ini diantara penjelasan tentang macam-macam ibadah, dan kita selesai dari pembahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan ini. Insyaallah taala ke depan akan dilanjutkan tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam sebagai fondasi yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali saya serahkan kepada moderator. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas kajian hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya bisa secara langsung atau melalui chat. Ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya Ustadz kalau tidak salah menyebutkan zabah yang terlarang, sesembelihan yang terlarang itu ketika tidak mengucapkan asma Allah ketika melakukan sembelihan. Bagaimana hukumnya jika sembelihan tersebut dilakukan oleh orang kafir atau orang ahlul kitab atau mungkin orang Hindu atau orang Buddha, Ustaz? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembelihan yang terlarang dalam pembahasan ini adalah jika diserahkan kepada selain Allah. Seperti seorang menyebutkan nama wali atau penghuni kubur, ini syirik. Atau dia menyebutkan nama Allah tapi dia serahkan kepada orang mati atau wali yang dia yakini memiliki keagungan, ini juga syirik. Ya, ini juga syirik. Namun pertanyaan di sini mengenai bagaimana hukum orang kafir yang menyembelih hewan. Jadi hukum orang kafir yang menyembelih hewan terbagi dua. Yang pertama, orang-orang kafir musyrik yang selain ahlu kitab, seperti orang Hindu dan Buddha atau selainnya. Maka sembelihannya haram. Ya. Misalnya dia sembelih kambing, ayam, maka hukumnya haram. Dan makanannya, dagingnya adalah bangkai. Yang kedua, hukum sembelihan orang-orang ahlu kitab. Orang kafir, ahlu kitab, yaitu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Orang Yahudi maupun Nasrani, hukum sembelihannya apabila itu hewan yang halal seperti kambing maupun ayam dan lainnya, maka hukumnya halal. Allah Subhanahu wa taala katakan,
dalam Al-Quranul Karim, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Dan sembelihannya ahli kitab adalah halal bagi kita, halal bagi kalian. Menunjukkan bahwa sembelihan orang Nasrani dan Yahudi dari zaman ke zaman, dari zaman awal sampai akhir zaman itu halal. Namun di sini diberikan tanda kutip apabila sembelihannya dengan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila sembelihannya dengan disebut nama Allah Azza wa Jalla. Karena apabila ahlu kitab ini dia sembelih namun tidak menyebut nama Allah, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Ya. Jadi sembelihan yang boleh dimakan adalah yang bisa yang disebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena umuman perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira ismullah alaih." Makanlah sembelihan yang disebutkan nama Allah padanya. Ya, dari sembelihan-sembelihan yang disebutkan nama Allah. Namun jika tidak disebutkan nama Allah, maka sembelihannya dianggap bangkai. Wallahu alam, itu yang dapat disampaikan. Hanya itu Ustaz pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lagi, bisa dikirim ke chat atau secara langsung. Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan saja ya Ustadz. Karena di Jakarta juga sudah jam 9. Ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit kata penutup Ustadz atau nasihat. Ya, sedikit. Baik. Alhamdulillah. Ikhwatal iman. Alhamdulillah tadi telah kita bahas beberapa poin dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana mengenal Allah Azza wa Jalla telah disebutkan tadi macam-macam ibadah yang harus dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita telah membahas tentang doa, ya ini adalah ibadah semua yang hendaknya dikhususkan kepada Allah. Rasa takut, khauf, roja, harapan, tawakal, raghbah, cinta, rahbah, rasa takut, khusyuk, kerendahan diri, ketundukan, khasyah, rasa takut bersama ilmu, inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, istighosa, mohon pertolongan dalam keadaan darurat, isti'anah, mohon pertolongan, isti'adah, meminta perlindungan, zabah, meminta perlindungan, zabah yaitu menyembelih, zabah menyembelih, nazar yaitu bernazar. Ini ibadah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah sebagian dari ibadah-ibadah yang hendaknya dikhususkan hanya untuk Allah. Walaupun tidak sebatas ini saja, karena ibadah itu yang wajib dikhususkan kepada Allah itu banyak yang tidak disebutkan di sini, namun disebutkan beberapa jenis ibadah di sini karena banyak dari kaum muslimin yang terjatuh
penyimpangannya, kesyirikannya dalam ibadah ini, dalam ibadah yang disebutkan oleh imam. Namun ada ibadah-ibadah yang lain pun yang masih banyak yang wajib dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang semua beredar atau di bawah pengertian apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya semua yang Allah perintahkan kepada kita dari kewajiban maupun yang sunnah, itu semua adalah ibadah. Dan ibadah itu semua harus diniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, diserahkan kepada Allah, dan tidak boleh kita palingkan, kita serahkan kepada selain Allah. Seperti contohnya sholat, ya, ruku, tidak boleh kita ruku kepada selain Allah, seperti penghormatan kepada manusia dengan ruku, ya, atau sujud, semuanya harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lainnya dari ibadah-ibadah. Semoga pembahasan yang pertama ini, fondasi yang pertama ini yang kita bahas tadi, sudah memberi gambaran kita tentang hak Allah yang merupakan sebesar-besarnya hak. Yang pertama yang wajib kita tunaikan, yang pertama kali ditanya di alam kubur nanti, dan ini belum sempurna sampai kita mengenal fondasi yang kedua dan ketiga, sehingga akidah kita insya Allah benar-benar kokoh untuk bisa dibangun di atasnya agama Islam ini dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Untuk itu semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu istiqomah di atas akidah yang benar, di atas ilmu yang bermanfaat, dan bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadapi, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, karena larangan Allah adalah bagian yang menghalangi seorang dari ilmu, dan juga bersabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, ya, untuk menghadapi ujian Allah, ya, menghadapi berbagai macam apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di muka bumi ini, sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke landasan kedua, yaitu mengenal Islam. Dengan ini kajian telah selesai. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari pertemuan ini, kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.